dia mulai menghilangkan segala godaan-godaan di pikiran-pikiran terbersit aja, ya pasti saya dukung seluruh pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di Kata Rudi Cahyo, dan masih membahas tentang sepak bola, terutama tentang tim nasional kita yang sedang bertanding di AFC Cup Qatar 2024. Nah, hari ini kreditnya atau konten ini kita fokuskan untuk memberikan kredit buat Witan Sulaiman pasca pertandingan melawan Yordania yang berakhir dengan kemenangan timnas Indonesia U23 dengan skor 4-1. Nah, ini bukan berarti kita menafikan atau mengingkari pemain-pemain yang lain. Hampir semua pemain ini sudah bermain sangat bagus, terutama Witan Sulaiman. Kenapa kok Witan Sulaiman? Karena selain juga dapat komentar yang bagus dari komentator kita yang waktu itu sedang menyiarkan di RCTI atau K-Vision ya, atau Vision Plus, sorry. Terus juga Witan ini mendapat pujian dari AFC officialnya, dari gol dia memberikan gol yang kedua setelah gol yang pertama yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand lewat titik putih ya, lewat tendangan penalti. Dia di gol yang kedua itu lewat sebuah skema yang sangat bagus, dan kemudian AFC Cup, AFC official itu memberikan pujian kepada Sulaiman dengan menyebut master kelas ya, jadi kelas master gitu ya. Jadi itu pujian yang luar biasa, meskipun sebenarnya kita tidak bisa mengingkari itu hasil kerja tim, karena permainnya pada bagus-bagus. Nathan Joe juga sangat bagus mainnya, Marcelino juga sangat bagus dengan ketenangannya. Dia bisa memasukkan bola di gol yang ketiga itu tanpa harus sebuah tendangan yang bernafsu atau yang tendangan yang obsesif, tapi lebih kepada tendangan yang terarah gitu ya. Dia hanya mencongkel aja bola itu dan bisa melewati tubuh dari kiper atau penjaga gawang Yordania lewat atasnya, bolanya melompat ketika dia jatuh, ketika si penjaga gawangnya itu jatuh. Dan manis banget itu juga golnya. Tapi golnya Witan Sulaiman lahir dari sebuah skema yang apik, yang di situ juga ada campur tangan Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho ya. Bagus banget itu. Dan karena pujian ini dan kemudian dan juga komentator bolanya yang di Vision Plus itu juga mengatakan bahwa man of the match-nya itu Witan. Meskipun saya tidak tahu ya apakah secara resmi MUTM-nya itu benar-benar Witan Sulaiman, tapi itu si komentatornya sih yang memberikan itu, yang menyatakan bahwa Witan Sulaiman lah yang man of the match-nya. Tapi saya tidak tahu. Kalau teman-teman yang tahu boleh dituliskan di kolom komentar apakah benar saat itu yang lawan Jordania itu Witan adalah man of the match-nya. Nah, kredit ini saya berikan kepada Witan juga bukan hanya karena permainannya yang bagus dan dapat pujian dari AFC maupun dari komentator, tetapi Witan Sulaiman ini mengalami progres yang cukup pesat, dan ini progresnya tinggi banget. Ini levelnya tinggi banget ini progresnya Witan Sulaiman, karena biasanya Witan Sulaiman termasuk juga Eki juga mengalami hal yang sama ya. Itu penampilannya naik turun. Kadang juga tidak nyampe passingnya, kadang juga tidak nyampe nafasnya, kadang juga ketika mengejar. Tapi Witan tetap bisa berlari dengan cepat, lari dengan kencang, tapi kadang kurang ngeyel gitu. Kadang kurang ngeyel sehingga ketika mengejar bola dan dia merasa sedikit aja ada di pikirannya atau di perasaannya itu bahwa bola ini
ini tidak terkejar, atau bola ini pasti lebih dekat ke lawan, atau bola ini pasti kena sama lawan, bukan aku sudah tidak lagi bisa menjangkaunya. Sedikit aja terbersit pikiran seperti itu langsung eh, performanya itu langsung berubah, entah dia berhenti tidak lari, entah dia melambatkan larinya, atau dia justru kadang-kadang lebih menyorot atau lebih menyoroti tentang keinginannya bahwa eh, itu akan mendapat pelanggaran dari lawan, sampai seperti suatu ketika lawannya itu terjatuh dan bola kena tangannya. Saya lupa itu waktu itu lawan siapa ya. Itu kemudian dia apa menginginkan itu akan menjadi pelanggaran atau mungkin menjadi penalti waktu itu ya. Jadi fokusnya ke hal-hal yang seperti itu, kurang ngeyel aja. Artinya terlepas jadi penalti atau pelanggaran, harusnya kan selama bola itu belum keluar, selama bola itu masih ada di tengah lapangan, ya bisa-bisa aja terjangkau. Itu masih belum final gitu loh. Artinya masih bisa dijangkau, dikejar. Apalagi harusnya Witan Sulaiman itu punya akselerasi yang bagus ya, punya kecepatan yang bagus. Harusnya ya dikejar aja, nggak usah mikir gitu. Nah ini yang kadang mempengaruhi performa Witan, yaitu apa yang ada di pikiran, itu harusnya itu tidak perlu dikontrol atau tidak perlu pengontrolan khusus, sudah diabaikan aja. Pokoknya selama bola itu ada di tengah lapangan, ngeyel aja, selesaikan permainannya sampai bola itu tuntas, entah itu menjadi gol atau bola itu keluar lapangan. Nah, itu yang bikin saya berikan kredit ke Witan Sulaiman, karena pada waktu pertandingan melawan Yordania itu tidak lagi begitu dia sangat ngeyel. Bahkan dia berada di banyak lini, di hampir semua lini ada Witan Sulaiman. Dia sangat ngeyel mainnya saat itu. Dia menjangkau lini sangat luas. Dia tidak ada pikiran kayak begitu sepertinya ya. Tidak ada pikiran yang ini sudah tidak terjangkau. Ini sudah lebih dekat ke lawan. Enggak, pokoknya dia ngeyel. Dia hajar aja. Dia kepingin jangkau semuanya. Dia kepingin menuntaskan itu, entah sampai bola keluar dari lapangan atau bola sampai menjadi gol. Dan terbukti di gol yang kedua itu lahir dari skema yang sangat bagus dan diselesaikan dengan manis oleh Witan Sulaiman. Nah itu yang bikin saya ingin memberikan kredit, di mana dia mulai menghilangkan segala godaan-godaan di pikirannya dia ketika mengejar bola. Kalau dulu kan muncul pikiran terbersit aja bahwa ini tidak terjangkau, ini lebih dekat ke lawan, itu udah berhenti dia atau melambatkan langkahnya. Tapi kemarin waktu lawan Yordania itu sudah tidak terjadi lagi, dan sepertinya mindsetnya dia udah pokoknya hajar aja seperti itu. Nah itu yang harus dijaga oleh Witan Sulaiman, itu yang harus tetap dipertahankan nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena ini masih panjang. Bisa jadi tidak menutup kemungkinan ada keajaiban kita bisa menang lawan Korea Selatan. Nah itu, ini yang harus dipertahankan. Bravo Witan Sulaiman. Saya mensupportmu. Ada tentang Witan Sulaiman, ada juga yang berkomentar begini di Instagram kalau tidak salah. Sayangnya saya tidak bisa berkomentar karena limited ya, dibatasi komentarnya. Nah itu ada yang komentar begini, orang-orang pada memuji Witan Sulaiman kalau mainnya seperti ini. Coba ketika dia mainnya kurang begitu bagus, maka orang-orang pada mencela, nyinyir, dan seterusnya. Ya wajar kalau mainnya tidak bagus, tapi saya sih tidak setuju ya kalau nyinyir atau dicela ya, tapi lebih baik kalau diberikan masukan. Tapi di komentar ini dia bilang begini, ke, biasanya orang kalau pas mainnya jelek itu mencela. Kalau saya gitu katanya si orang yang berkomentar ini ya, kalau saya dukung aja, baik itu performnya bagus atau performnya jelek. Ya enggak begitu juga. Artinya kalau performnya jelek ya kasih masukan. Ya memang benar, jangan mencela, jangan eh, membuat down gitu ya. Tapi lebih baik diberi masukan. Atau bisa juga masukannya lewat coach, lewat pelatih ya, biar apa yang perlu ditingkatkan dari Witan Sulaiman itu nanti lewat tangannya dia akan meningkatkan, lewat tangannya coach itu. Nah ini yang komentator itu
istilahnya seperti kekaguman komentator ya, orang yang komentar di Instagramnya Witan itu seperti memberikan kekaguman yang membabi buta akhirnya. Tapi ya enggak begitu juga, tetap berikan masukan. Ya masa ketika kita mengidolakan atau kita kagum atau kita fans atau ngefans banget sama seorang pemain, itu ketika dia bermain jelek, kita biarkan. Ya enggak, kalau kita memang senang sama pemain itu, ya berikan masukan gitu ya. Bukan berarti jelek pun didukung dan iya, jelek pun didukung, tapi mendukungnya juga dengan cara yang positif dan suportif, memberikan masukan. Jadi saya agak ada bagian yang tidak saya setuju dengan komentar itu, tapi ya pasti saya dukung seluruh pemain timnas, termasuk Witan Sulaiman, dan kali ini saya berterima kasih banget kepada Witan Sulaiman terutama dan teman-teman yang lain yang anggota tim yang lain ya, pemain-pemain yang lain. Nah, demikian kira-kira kata Rudi Cahyo kali ini memberikan kredit kepada Witan Sulaiman dalam permainan Indonesia U23 melawan Yordania U23. Jangan lupa berikan dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Buat yang ingin mengomentari kata Rudi Cahyo edisi kredit buat Witan Sulaiman ini, silakan juga, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, tapi ya positif aja, tetap positif komentarnya biar tidak membuat permain itu down, tapi lebih bersemangat lagi dan menjaga performanya. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.